1 tahun yang lalu, saudara BS ini mengupload ke Facebook. Isi daripada Facebook itu bahwa saudara Slamet ini adalah orang pintar yang bisa menggandakan uang. Akhirnya korban yang meninggal dunia ini tertarik. Akhirnya BS ini mempertemukanlah saudara korban PO dengan Mbah Slamet. Nah, dari situlah akhirnya karena tertarik memberikan uang mahar berkali-kali, tapi harapan untuk menggandakan uang tidak didapatkan, tidak dapat. Akhirnya lama-lama akhirnya korban terus menagih, mana hasil penggandaan yang mana. Akhirnya saudara tersangka Slamet ini kesal akhirnya dilakukanlah pembunuhan dengan cara memberikan minuman isinya potas. Akhirnya meninggal dan dikuburlah di Jalan Setapak menuju hutan daerah Bulan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. 70. Itu 70 berangsur-angsur atau langsung 70? Angsur-angsur. Berangsur-angsur. Pertama berapa? Pertama 20. Terus ada lagi 10 sampai 70 ya. Iya, sampai 70. Terus yang dijanjikan digandain jadi berapa? Digandain jadi berapa? Jadi 5 miliar. Jadi Aku gelem. Itu dipakai buat apa uangnya? dipakai buat apa? Buat apa? Uangnya. Uangnya dipakai buat ini, bayar utang-utang dan utang-utang saya. Karaoke. Itu korban pernah kamu kasih uang beneran ya? Pernah. Berapa? 11 juta semua total. Terus tadi ada uang mainan itu untuk mengelabui. Antara pelaku dan korban sama-sama ingin mendapatkan uang dengan cara yang tidak lazim. Dan si pelaku dibantu oleh orang menjadi komplotan yang share di Facebook. Lagi-lagi media sosial itu hikmahnya waspada, tetap, dan biarlah dengan cara yang benar, kerjalah apa yang kita inginkan dengan cara yang benar, dan waspadalah menggunakan media sosial. Karena media sosial ini pentingnya luar biasa, tapi bisa juga mencelakakan apabila kita salah mendekati. Barat pisau, kalau pisau dipegang oleh ibu pasti enak buat masak maupun sayuran atau daging. Tapi kalau dipegang oleh orang yang sedang mabuk bisa menusuk kita atau menusuk. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil yang baik dari ini dan bisa kita berkeluarga. Wah, menurut aku sih sadis banget itu dukun, dan memang harus ditangkap ya, pelakunya itu harus ditangkap karena udah mengambil nyawa orang. Dan aku lihat di beritanya ternyata bukan 1-2 orang, banyak banget nyawa yang udah hilang oleh kelakuan dari dukun tersebut. Kalau aku bilang itu dukun palsu. Tapi aku juga yang sangat aku sayangkan, kenapa sih masih ada aja orang yang percaya gitu yang namanya menggandakan, orang bisa menggandakan uang. Ya kalau mau uangnya berlipat ganda, uangnya terkumpul ya kerja, ngapain datang ke dukun? Logikanya aja kita pakai logika gitu loh. Jadi janganlah kita mau sesuatu yang serba instan. Nah itu ya pelajaran juga sih ya untuk semua orang lah, semua manusia. Jangan percaya sama dukun dan jangan mengandalkan sesuatu yang seperti itu yang tidak masuk akal. Dan untuk pelaku dukun palsu, semoga dihukum seberat-beratnya karena telah mengambil nyawa orang. Kalau yang pengganda uang ini kan sampai timbul korban udah terjadi berkali-kali. Bukan kejadian sekali, tapi udah terjadi berkali-kali. Kayak yang terkenal banget dulu ya di Mas Kanjeng kan. Dia dihukum berapa 10 tahun penjara itu bukan karena nipunya, tapi karena membunuh orang, membunuh korbannya. Jadi ya memang penggandaan uang aslinya nggak ada guys, mau sedikit mau banyak. Karena beberapa kali gue ketemu cerita sama orang nih, orangnya bilang, wah saya dukun nih pesulap merah, bongkar-bongkar rahasia dukun. Tapi yang asli-asli dia nggak bongkar, karena temen gue ada tuh bisa gandain duit, tapi gandain duitnya cuma jumlah kecil. Kalau yang jumlah gede itu mah palsu. Nggak ada guys, nggak ada penggandaan duit itu semuanya palsu, penipu. Kalau nggak percaya pembuktian. Kalau terbukti ilmunya asli, lu mau punya rumah di mana gue beli. Karena nggak ada uang kan. Oh iya, sistem penggandaan uang itu sebenarnya si dukun mempraktekkan sistem MLM. Rekrut, bukan MLM sih, tapi money game tempat.
recehnya nih, memperlihatkan nih gue bisa membeli duit gitu. Terus ada satu orang percaya, nah satu orang ini menyetorkan mahar. Nanti kalau si satu orang ini bilang, loh lu kan bisa gandain duit, kenapa nggak pakai duit lu? Nanti si dukun akan beralasan, oh kalau duit saya nggak bisa, harus duit orang lain yang saya gandakan. Karena saya nggak bisa memperkaya diri sendiri, yang saya bisa lakukan adalah memberi manfaat ke orang lain. Akhirnya disetor nih mahar nih, misalkan 100 juta, mau digandain 1 miliar. Nah, nanti kan disetor terus lama nih, nggak ada perkembangan. Si orangnya nagih, mana nih? Nah, si dukun akan bilang, untuk mempercepat prosesnya kita butuh energi dari orang baru lagi, rekrut, cari temen lagi yang mau gandain duit juga. Nanti energinya akan cepat nih bertambah. Nah, dari orang kedua ini, duit dari orang kedua akan dibayarkan untuk ke orang pertama gitu. Terus nanti dicari lagi orang ketiga dibayarkan untuk orang kedua dan ke-1. Jadi dibagi-bagi terus. Jadi bukan menggandakan tapi money game mereka sih. Dan orang terakhir yang nggak bisa ngajak orang lagi terus nagih-nagih biasanya adalah ya itu dibunuh-bunuhin biasanya orang-orang terakhir ini, karena dia nagih nggak bisa ngajak orang lagi, duitnya nggak ada, si dukun udah dibeliin macam-macam, akhirnya dibunuh-bunuhin. Karena kadang gini loh, saya juga bingung ya, kayak ketika saya viral banget kemarin itu kan banyak banget rahasia perdukunan yang udah saya bongkarin sampai sekarang, bahkan rahasia perdukunan saya bongkarin, tapi masih aja ada masyarakat Indonesia yang komentar gitu dengan bilang, lu kan kesulap nggak tahu spiritual, lu kan kesulap nggak tahu hal goib, lu nggak percaya goib itu ada, mukjizat ada, kesaktian ada, sihir itu ada, mungkin dulu di zaman Nabi, nyampe dibawa ke zaman Nabi mereka untuk membuat kepercayaan mereka terhadap dukun seolah-olah untuk diyakini. Padahal ya di zaman sekarang nggak ada guys seperti yang gue bongkar semua, semuanya trik yang dipraktekkan dukun, semuanya beneran yang nggak ada alat sebenarnya. Yang dari punggung keluar duit itu kan disimpannya di sini, di lengan tangan. Jadi di lengan tangannya itu ada sletingnya lagi. Nah di dalam sletingnya itu ada uang-uangnya, makanya dia harus ke belakang sini, buka sleting, ngambil uangnya, buyar-buyarin. Udah kayak gitu doang permainannya. Terus ada lagi waktu itu yang viral juga yang pakai kotak, itu kan mainan anak ulang tahun, mainan sulap-sulap anak ulang tahun yang kotak kosong, set muncul benda gitu. Tapi bendanya jadi duit, waktu itu viral, banyak yang bilang, wow itu duit goib dari bank goib. Kagak ada guys, nggak ada, itu trik semua. Baik. Jadi trik-trik receh gitu kadang-kadang kalau si pelakunya berkedok agamis ya, pakai pakaian sorban, pakai pakaian agamis banget lah. Ini orang-orang langsung percaya itu ilmu asli, padahal mah ya trik-trik juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.